Halo saudara dimanapun Anda berada, saya Pia Mediana dan selamat datang di Special Talk Show. Talk show kali ini terasa istimewa karena akan membahas mengenai pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jember 2024. Di kesempatan kali ini sudah hadir dua narasumber yang tidak asing lagi bagi kita. Mereka adalah calon petahana, yakni calon Bupati Hendy Siswanto dan calon Wakil Bupati Muhammad Balya Firjon Parlaman atau Gus Firjon. Dalam 60 menit ke depan, kita akan bahas apa strategi petahana untuk bisa memenangkan pilkada yang kedua kalinya bagi mereka ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Special Talk Show Pilkada Jember 2024. Pak Hendy, Gus Firjon, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Tentunya untuk berbagi strategi dan visi misi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Bia sehat. Alhamdulillah, Gus Firjon sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sebelumnya kami mengucapkan selamat, tentunya sudah menjadi peserta pilkada tahun ini dengan nomor urut 1 ya. 1. Baik, lega akhirnya karena kita tahu semua bagaimana perjuangan Pak Hendy, Gus Firjon untuk bisa mendapatkan dukungan maju di pilkada tahun ini. Asa itu hadir ketika Mahkamah Konstitusi memberikan atau mengabulkan gugatan undang-undang terkait dengan soal ambang batas dukungan begitu. Bagaimana perasaannya bisa sampai di titik saat ini? Ada satu terharu, dan ini semua karena skenario Allah SWT. Saya selama 3 bulan berjuang untuk mendapatkan, karena persyaratan kami bukan dari kader partai. Saat itu tentunya kami harus, Gus Firjon juga sama, bukan dari kader partai. Saya harus berjuang untuk mencalonkan kembali di Kabupaten Jember untuk periode kedua. Itu harus mendatangi seluruh partai yang ada di Jakarta. Dan itu 3 bulan lamanya. 3 bulan lamanya bolak-balik Jember Jakarta, Jakarta. Dan di ujungnya kami tidak mendapatkan satu kesempatan, sepertinya kebijakan partai mengatakan lain. Sehingga di ujung kami sepertinya ada satu kesedihan dan berpikir yang sulit untuk saya terjemahkan. Karena apabila saya tidak maju dengan Gus Firjon, itu akan menjadi presiden menurut sepengetahuan saya, terjemahan saya pribadi, itu akan menjadi presiden tidak bagus terhadap demokrasi yang di Kabupaten Jember. Begitu. Memang kami dengar sempat hampir menyerah begitu ya. Karena koalisi Kim Plus sudah solid begitu, Gus Nomor dan juga Joko Susanto. Dengan carut-marut drama politik menjelang pendaftaran bakal calon kepala daerah kemarin, bagaimana Pak Hendy dan Gus Firjon mungkin melihatnya? Saya melihatnya itu hal yang biasa, dan ini bagian dari kedewasaan demokrasi dan dari semangat euforia pilkada serentak. Karena di negeri ini belum pernah pilkada serentak, Mbak Bia. Baru sekarang, selama ada sejarah negeri ini, baru hari ini ada pilkada serentak. Sehingga mungkin seluruh partai masih sedang menata regulasi, sedang menata strategi. Begitu juga kami sendiri yang akan mencalonkan kembali bersama Gus Firjon, itu tentunya masih menata juga bagaimana ini posisi kita ini bagaimana. Dan perlu diketahui juga Mbak Bia, saya dengan Gus Firjon ini dari awal tetap tidak mau berubah. Saya, Pak Gus Firjon harus bersama-sama dengan saya. Kami tunjukkan kesetiaan itu di awal Gus Firjon mulai masih berpikir, nanti bisa ditanya Gus Firjon bagaimana beliau terus siap itu. Kenapa? Banyak juga banyak pertimbangan yang tentunya bukan pertimbangan terhadap demokrasi saja, tapi lebih dari dalam dari itu. Mungkin Gus Firjon nanti bisa disampaikan. Pak Hendy, karena biasanya kepala daerah ini di akhir masa jabatan bisa. Saya setia begitu. dong. Seorang Jember setia dong, harus setia. Dulu ya mungkin. Siap. Kenapa memilih Gus Firjon, tidak yang lain? Gus Firjon misalnya. Pertama yang jelas saya pribadi, ini pribadi ya. Saya adalah santrinya beliau meskipun saya nggak mondok di sana, mondok di tempat pondok pesantrennya beliau. Karena orang tua saya juga santrinya ibu beliau. Sama-sama sekarang sudah pergi di
bersama Gusti Allah. Mudah-mudahan mereka semua husnul khotimah. Dan tentunya ilmu yang diberikan orang tua Gus Wirjon, ibunda beliau, diberikan pada ibunda kami. Ibunda kami diserahkan kepada kami, amalan-amalan kami amalkan. Yang pertanyaan kedua, keluarga Gus Wirjon ini, semua, khusus keluarga Gus Wirjon ini, itu betul-betul orientasinya bukan untuk kenikmatan dunia, Mbak. Yang dicari itu untuk kemaslahatan orang banyak, dan nanti yang kehidupan kemudian itu yang dicari. Di sini ini yang menguatkan kami. Yang terhadap sebagai wakil bupati, saya mengapa harus kekeh dengan Gus Wirjon terusan. Beliau ini sampai hari ini manfaat yang diterima oleh masyarakat Jember, keberadaan beliau sebagai wakil bupati itu luar biasa. Kalau hitungan bisnis, kalau ngomong hitungan bisnis, untungnya banyak rakyat Jember ini, untungnya banyak. Kalau ngomong bisnis loh ya. Tapi karena ini pengabdian kami dengan Gus Wirjon siap menjadi pelayan masyarakat Jember. Yang namanya pelayan ya sudah, kami harus lapor kepada masyarakat. Rakyat adalah segala-galanya, dan kami sudah pasrahkan diri kami kepada masyarakat. Itu ada di Gus Wirjon semua. Oke, baik Pak Hendy. Sekarang ke Gus Wirjon. Kenapa masih mau membersamai Pak Hendy begitu? Kami dengar kabarnya tidak mau maju lagi karena selama ini mungkin kurang diberi peran atau gimana? Gus. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, juga kepada panjenengan Mbak Jengi. Yang pertama memang ada satu ungkapan, saya bisa berencana, orang lain berencana, tetapi Allah jualah yang kemudian menentukan. Memang saya sudah pernah sampaikan kepada beliau bahwa rasanya saya sudah cukup untuk mendampingi beliau, di mana beliau sudah banyak yang dilakukan, banyak mendapatkan penghargaan, artinya elektabilitas beliau sudah naik. Tapi kemudian beliau masih tetap kepada saya. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu, kemudian beliau pamit. Ya nanti saya tak akan mencoba mengupayakan surat tugas ataupun rekom. Tapi kalau ditanya nanti saya berpasangan dengan jenengan, ya monggo. Tapi saya tetap menunggu restu dari kiai-kiai gitu. Nah, kemudian satu hal yang unpredictable, ini semakin membuat kami yakin bahwa di dunia ini ada yang maha merencanakan dan ada yang maha menentukan. Bukan kita, bukan manusia, bukan orang lain gitu. Oke, baik. Ya. Gus Wirjon dan Pak Hendy tentunya untuk maju di pilkada ini tidak hanya dukungan masyarakat yang diharapkan begitu, namun juga keluarga besar. Ya. Dari Pak Hendy sendiri bagaimana dukungannya? Sempat kami pernah selama 3 bulan itu adalah ujian luar biasa buat saya, bukan terberat ya, tapi terluar biasa. Pengalaman selama hidup saya bekerja sudah 45 tahun bekerja dengan berbagai macam-macam bidang ya, dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Tapi kemarin 3 bulan kemarin hanya urusan rekom itu betul-betul menggetarkan keluarga besar kami. Kenapa? Di situ pertaruhan mentalitas, mental ya, jadi mental, kekuatan jiwa, karena manuver-manuver yang luar biasa terhadap keluarga kami yang seperti itu. Ya ada beberapa keluarga yang mengatakan apa yang mau dicari dalam pilkada ini? Apa yang dicari? Yang sekarang 3,5 tahun sudah berjalan, itu evaluasi keluarga saya. Apa yang tidak dapat? Saya bilang, iya, sampai pertanyaan seperti itu wajar untuk keluarga kami yang memang belum pernah jadi bupati. Apalagi duduk pemerintahan. Tapi kalau saya pernah jadi pemerintahan, juga harus swasta. Saya katakan, yang didapat adalah kemanfaatan. Kemanfaatan yang mana? Begitu, itu biasa anak-anak muda. Anak-anak saya punya anak 5, saya punya cucu 7. Ya, dan ini mereka semua Gen Z semua. Dan hidupnya lama di Jakarta, dan sekarang lama di Jember. Tentunya pemikiran-pemikiran masa depannya itu sangat jauh sekali. Counter itu menjadi satu dengan kami. Tapi apa yang setelah kami tunjukkan keseriusan orang tua, gitu, makna hidup itu seperti apa, dan keseriusan Gus Wirjon sebagai wakil bupati, beliau seperti ini, itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa di keluarga kami untuk mendorong maju, jangan pernah melangkah mundur begitu. Baik. Pak Hendy, terkait dengan hubungan keluarga besar ini, seperti dengan pengasuh pondok pesantren Al-Qadiri dan juga pondok pesantren Talang Sari begitu ya, kabarnya beberapa pengasuhnya tidak mendukung Anda, bagaimana?
Dukung tidak mendukung itu sama saja buat saya. Itu adalah satu eufori kehidupan. Pilihan-pilihan boleh toh. Pilihan yang manapun itu silakan saja. Itu ada apa hati yang memanggil, nurani yang akan muncul di situ. Jadi kami memasrahkan semua, jangankan pondok pesantren, di keluarga kami sendiri, termasuk ke anak-anak saya sendiri. Kamu boleh memberikan penilaian total terhadap orang tua ini. Dan silahkan bertanya kepada masyarakat di Jember ini. Kira-kira ini pantaskah kita untuk maju kembali? Pantaskah kita untuk memimpin Jember? Itu ada di diri siapapun mereka, termasuk di pondok pesantren. Kalau Gus Wijan sendiri tanggapannya bagaimana? Ya, yang pertama yang menguatkan saya adalah tentu istri. Karena setiap hari kita bertemu bahwa keluarga, masyarakat atau yang lainnya semuanya memiliki hak masing-masing. Tidak harus sama. Kami minta doa restu bahwa pilihannya kemana itu bebas karena demokrasi. Dan itu yang kemudian membuat saya berniat dan berbismillah dengan Pak Haji Hendy karena memang komitmen beliau yang selama ini mungkin belum begitu banyak dirasakan. Walaupun sudah ada, tetapi porsinya kurang banyak untuk dunia pesantren, kemudian madin, madrasah, kemudian masjid dan sebagainya yang bernafaskan Islam ini mungkin porsinya kurang banyak. Karena memang situasi kemarin skala prioritas pembangunan jalan, terus juga ada COVID dan sebagainya. Ini yang mungkin kemudian sebagian masyarakat menganggap seakan-akan wakil bupati kurang diberi peran. Dan memang sesuai dengan regulasi yang ada. Saya dulu pernah di politik, di anggota dewan. Sehingga tugas daripada wakil ini kayak apa? Sesuai undang-undang memang membantu tugas bupati dalam mengevaluasi atau menjalankan tugas tambahan. Nah, sehingga upaya sebagian yang kemudian terus mempengaruhi dan mengeffort agar saya ini berbenturan dengan Pak Bupati, ini saya hindari. Baik. Ya, di keluarga cukup demokratis. Betul, begitu. Nah, betul. Ini satu hal yang menarik juga Pak Hendy, kenapa bersama PDIP begitu? Menjadi kader, apakah memang karena visi misi yang sama atau justru sekadar pragmatisme politik untuk menggerus suara? Saya punya pengalaman, saya tadi bilang, saya 45 tahun bekerja. Saya orang teknik sipil dan saya ahli di dalam infrastruktur. Tapi jangan kira saya tidak pernah bekerja yang di luar teknik sipil. Saya pernah jualan ayam puluhan ribu ayam, bukan 1-2 ayam. Gagal, berangkat jual kayu, buka restoran, macam-macam saya lakukan itu. Tapi kembali lagi bahwa jodohnya di infrastruktur, ya, jodohnya di infrastruktur. Jadi sekarang kalau pertanyaannya Mbak Bia seperti itu, kenapa kok terjadi seperti ini? Kembali lagi bahwa Gusti Allah itu menjalankan, kami mengalir saja. Mengalir saja kondisinya, dan itu begitu ada keputusan MK seperti itu, ada PDI Perjuangan yang masih tinggal saat itu dan memberikan kepada kami. Nah, ini adalah tidak ada lain, adalah Gusti Allah yang sudah memberikan kepada kami seperti ini. Oke, baik Pak Hendy. Maju lagi di Pilkada tahun ini tentunya ada motivasi besar yang mendorong begitu ya. Pastinya ada program yang ingin dilanjutkan kalau misalkan menang nanti atau bahkan ada yang baru. Tapi kita akan rehat sejenak terlebih dulu dan saudara tetaplah bersama kami dalam Special Talk Show Pilkada Jember 2024.